Oke, selamat datang kembali teman-teman di dalam tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita pengen ngomongin soal bagaimana caranya kita bisa menerjemahkan game Godot kita ini ke dalam bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau teman-teman tahu di dalam konteks pemrograman ya, kita ada yang namanya internationalization. Jadi kalau misalnya kita pengen publish nih game kita, kan kadang-kadang kita pengen publishnya bukan cuma di negara-negara yang satu bahasa aja kan. Kita pengen misalkan game kita ini dipublish di bahasa Indonesia, keluarnya bahasa Indonesia. Kalau dia dipublish di Amerika, keluarnya bahasa Inggris. Kalau dipublish lagi di market-market lain, misalkan kita bisa menyesuaikan si bahasanya sesuai dengan bahasa-bahasa yang ada di negara tersebut. Itu kan keren banget ya teman-teman. Nah, gimana caranya kita bisa bikin seperti itu di dalam Godot? Ternyata Godot sudah menyediakan loh teman-teman caranya supaya kita bisa menyesuaikan bahasa game kita ini dengan nanti dipublishnya nanti kemana gitu ya, lokalnya seperti apa. Untuk kita bisa menghasilkan translation atau penerjemahan game itu, kita perlu sebuah file dulu teman-teman, file terjemahannya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin hi, misalkan nanti keluarnya halo atau bagaimana, nah itu kita harus bikin dulu terjemahan-terjemahannya. Nah, gimana caranya teman-teman? Nah, kita bikinnya teman-teman adalah menggunakan spreadsheet. Kita bisa bikin pakai Excel, kita bisa bikin pakai Google Sheets, kita bisa bikin pakai OpenOffice. Pokoknya terserah yang bisa bikin CSV aja teman-teman pokoknya. Nah, karena nanti si Godot ini akan mengambil translation-nya itu menggunakan file CSV. Nah, kita akan bikin, misalkan di sini saya akan bikin satu buah sheet baru, namanya contoh terjemahan 2. Karena yang saya udah bikin yang ke satu gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa bikin punya beberapa kolom. Jadi kita kolom pertama ini key ya, kolom pertama ini key. Ini sebenarnya di-ignore, A1 ini di-ignore teman-teman ya. Salah Godot jadi nanti nggak akan dibaca. Jadi teman-teman mau nulis apapun di sini sebenarnya nggak masalah gitu ya. Nah, tinggal kita punya kolom-kolom berikutnya ini ya ke samping-samping ini adalah kita pengen bahasanya apa aja yang tersedia buat translation kita. Jadi di sini misalkan saya pengen beberapa bahasa, misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa yang lain, misalkan Mandarin, contohnya. Nah, gitu coba ya. Berarti kalau misalkan di sini kita harus isi di sini itu menggunakan kode daripada lokalnya, kode daerahnya. Nah, gimana cara kita tahu kode daerahnya? Kita lihat di list locales yang tersedia di dalam kode documentation. Contoh ya, kalau Inggris, berarti kita punya kodenya tuh EN. Jadi kita akan pasang di sini sebagai EN. Kalau misalkan Indonesia, kita akan cari Indonesia. Ada nggak Indonesia ya? Jangan-jangan nggak ada. Oh ada Indonesia. Ide ya, kita akan pakai ide. Kita misalkan Mandarin, berarti Chinese. Kita akan punya Chinese-nya, jangan ini nih. Nah ini, ZH ya, ZH Chinese. Maka kita akan punya seperti ini teman-teman. Jadi kita akan tulis key-nya apa, bahasa Inggrisnya apa, bahasa Indonesia-nya apa, bahasa Mandarinnya apa. Gitu ya. Contohnya misalkan kita bilang, halo apa kabar? Hello greeting. Ini misalkan key-nya teman-teman. Hello greeting itu adalah key-nya. Nah, kita akan bikin hello greeting, goodbye. Di Inggris akan hello, how are you? Di Indonesia misalnya kita bilang ini halo apa kabar? Nah, kita bisa bilang di Google Translate aja ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan jadi tulisan Chinese-nya gitu ya. Dan selamat tinggal. Di sini kita tambahkan dalam bahasa Mandarin ya. Nah, kalau kita udah punya seperti ini teman-teman, kita tinggal download. Ya, kita download sebagai sebuah comma separated value atau CSV. Kita akan bikin contoh terjemahan sheet1.csv. Nah, ini misalkan teman-teman ini saya akan ganti namanya jadi misalkan terjemahan. Nah, terjemahan ini teman-teman tinggal kita tarik aja ke dalam si Godot kita ini. Jadi misalkan di sini di dalam game kita nih kita akan bikin sebuah folder baru. Foldernya baru ini namanya translation, terjemahan. Dan kita tinggal tarik CSV kita ke sini. Jadi kalau sekarang saya punya ini, terjemahannya tinggal saya tarik ke translation ini. Dan kalau teman-teman lihat, dia langsung bikin 3 buah file terjemahan. Ada untuk IN, ada untuk ID, dan ada untuk ZH gitu di sini ya. Nah, kalau kita udah punya file terjemahan kayak begini, teman-teman, berikutnya tinggal kita setting aja. Tinggal kita setting di project. Kita save dulu ya, kita project setting, teman-teman. Kita ada bagian khusus buat localization di sini. Jadi kalau ada general, ada input map, kita ada localization. Kita pengen tambahin translation apa aja yang tersedia, kita tinggal add. Add-nya mana? Kita ke folder translation tadi, kita ambil tiga-tiganya. Kita open.
Dan sekarang kita bilang kita punya 3 macam translation. Ada EN, ada ID, sama ada ZH. Gitu ya. Nah, setelah kita pasang seperti itu, teman-teman, kalau kita pengen nampilin si terjemahan kita ini ke dalam misalkan si label kita ini, tinggal kita masukin aja key-nya di dalam teksnya. Jadi kalau di sini kan kita punya hello greetings tadi ya, hello greetings. Jadi kan ya, itu hello greeting ya. Kalau kita jalankan teman-teman, kita akan keluarnya hello how are you. Jadi kita akan nampilin yang ada di dalam si sheets kita ini, hello how are you. Ya. Nah, gini gimana caranya kita bisa ganti bahasanya, teman-teman. Nah, kita bisa ganti dengan berbagai macam cara, teman-teman. Kita bisa tambahkan di sini, misalkan di dalam project setting kita. Project setting kita nih, aduh, nah, kita bisa pasang di general, kita bisa cari, search, lokal. Nah, di sini, teman-teman, kita ada beberapa jenis lokal yang bisa kita isi di sini. Ini tes. Tes ini, teman-teman, adalah kalau kita pengen ngetes dia ke lokal yang mana. Fallback ini adalah kalau misalkan bahasanya tidak ada translation-nya, kita akan pindah ke bahasa apa. Jadi contohnya kalau misalkan di sini kita isi tesnya dengan ide, maka kita akan ngetes lokal kita ini saat ini dianggapnya sebagai di Indonesia. Kalau sampai terjemahan Indonesia nggak ada, dia akan pindah ke bahasa Inggris. Gitu caranya ya. Ini kita punya translation-nya, kita ada yang 3 isinya, 3 itu yang tadi ya teman-teman, localization ini. Oke? Jadi kalau kita ganti ide di sini teman-teman, kita jalanin ya. Kita bisa lihat, kita akan berubah kalimatnya jadi halo apa kabar. Dan ini bukan berlaku untuk label aja teman-teman, tapi juga berlaku untuk semua teks yang lain. Contohnya misalkan di dalam button ini, bisa kita ganti juga misalkan dengan goodbye. Sebenarnya gitu ya. Goodbye pakai G kecil. Nah, kalau saya jalanin di sini, kita akan lihat kalimatnya ganti jadi halo apa kabar dan selamat tinggal. Tapi kalau saya ganti misalkan si project settingnya ini tadi lokalnya dengan misalkan KO ya, KO itu Korea ya teman-teman ya. Korea kan kita nggak ada nih translationnya nih kan. Nah kalau kita jalanin teman-teman, kita akan keluarnya balik lagi ke hello how are you dan goodbye. Jadi balik lagi ke Inggris teman-teman, karena kita fall off-nya itu tadi adalah ke Inggris. Di fallback-nya ya, fallback-nya itu Inggris. Kalau kita pengen ganti ke yang Chinese gimana? Jangan ZH ya tadi ya, ZH. Kita coba jalanin. Nah, ini teman-teman keluar ya. Harusnya ada 2, harusnya ada 3 kata ya teman-teman, tapi kok cuma 1 keluarnya. Nah, kalau misalnya seperti ini teman-teman, maka curiga saya adalah si font-nya itu tidak support untuk bahasa Mandarin. Maka kalau kita bisa cari teman-teman adalah cari font yang support berbagai tipe bahasa. Jadi kadang-kadang kalau misalkan teman-teman menggunakan bahasa-bahasa yang ada bentuk hurufnya itu bukan huruf Latin gitu ya teman-teman. Maka biasanya teman-teman harus cari font-nya. Itu adalah font yang udah menyediakan bahasa-bahasa tertentu. Misalkan contohnya di sini saya mau ganti aja fontnya dengan saya udah download sebenarnya ada Notosense. Jadi saya pakai fontnya Notosense teman-teman. Si Notosense ini ada banyak. Nah, saya kan pakai Notosense yang SC di sini. Kalau saya jalanin teman-teman, kita akan dapat semuanya full. Kalimatnya ada 3 kata gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kalau misalkan karakternya tidak tersedia di dalam fontnya, maka keluarnya kosong teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan translation, kemudian nggak keluar apa-apa, itu berarti fontnya nggak support biasanya. Oke ya. Nah, itu adalah kalau misalkan kita pengen supaya dia langsung mendeteksi nanti langsung sesuai dengan locals yang ada saat ini, sesuai dengan projectnya. Tapi gimana caranya kalau misalkan kita pengen supaya user bisa nentuin mau pakai bahasa apa, misalkan contohnya begitu ya. Nah, kita bisa setting aja teman-teman, misalkan di dalam tombol ini. Tombol ini misalkan saya pengen ganti tombolnya. Tombol ini tadinya begini ya, saya akan hapus semua. Oke. Saya akan ganti dengan sebuah kelas. Translation server ini adalah sebuah kelas yang ada banyak fungsi statiknya, teman-teman. Jadi translation server ini punya salah satu fungsi statiknya adalah set lokal. Jadi kita bisa bilang kita pengen ganti bahasanya. Menggunakan bahasa apa? Contohnya misalkan saya pengen menggunakan bahasa Indonesia. Maka sekarang kalau saya jalankan, dan kemudian saya klik, kita akan ganti dengan bahasa Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di translation server ini adalah sebuah objek khusus yang tujuannya itu adalah untuk mengatasi segala macam yang hubungannya sama translation, penerjemahan teman-teman. Jadi sini teman-teman bisa nambahin translation kalau pengen nambahnya real time ya. Kita bisa clear translationnya kalau pengen dibuang semua. Kita bisa get local kalau kita pengen tahu saat ini lokalnya
apa gitu ya, bahasa yang dipakai oleh sistem yang lagi jalan, misalkan dia di HP, dia akan cek lokalnya apa, kalau dia di PC, dia akan cek lokalnya apa gitu ya. Jadi tahu di bahasa yang digunakan di PC ini tuh apa gitu ya, itu get local. Kita bisa dapat local name-nya juga bisa. Kita bisa remove translation kalau kita nggak pakai translation-nya. Dan tadi kita sudah bisa pakai ya set lokal. Jadi kita bisa set kita pengen pindah ke bahasa mana gitu. Dan ada juga nanti translate, kalau kita pengen translate langsung satu buah string, bisa langsung kita translate sebenarnya. Menggunakan lokal yang saat ini lagi aktif gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan translation ini untuk menyiapkan game kita kalau misalkan nanti teman-teman pengen publish-nya di negara-negara yang berbeda atau dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan singkat tentang translation di dalam Godot. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya.